Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online atau kebaktian online kita pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada hari ini kita belum bisa bersama-sama untuk beribadah di Gereja Baptis Indonesia Malaiber. Tapi tidak apa-apa, kita masih bisa membuat kebaktian keluarga, mesbah keluarga bersama dengan orang tua, anak-anak yang kita kasihi. Kita akan beribadah bersama-sama yang akan dipandu secara online bersama kami dari Gereja Baptis Indonesia Malaiber. Kita akan beribadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri. Kita akan membacakan nats firman Tuhan. Bapak Ibu bisa mengambil Alkitabnya, bisa mempersiapkan Alkitab, baik Alkitab fisik maupun Alkitab yang di handphone. Kita akan membaca bersama-sama nats Alkitab yang akan kita baca dari Matius 26 ayat 38 sampai 42. Sekali lagi, nats firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 26 ayat 38 sampai 42. Nats ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Tuhan Yesus mengalami kecemasan, kekhawatirannya. Tuhan Yesus menyerahkan segala khawatirnya pada Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari Matius 26 ayat 38 sampai dengan 42. Saya akan bacakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk kita. Dengan darah anak domba, kita mengucap syukur atas itu. Melalui ibadah Jumat Agung pada hari ini, kita persiapkan hati kita untuk duduk di hadiratnya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Pujikan sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama dengan keluarga di mesbah keluarga. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kami boleh diangkat menjadi anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Di kaki salib-Mu ya Tuhan, kami berlutut dan berdoa. Kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Kami sudah masuk di ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Di kaki salib-Mu, kami ingin merendahkan hati kami untuk datang di hadirat-Mu. Di kaki salib-Mu yang suci, yang kumuliakan, kita akan pujikan bersama-sama pada kaki salib-Mu. Nyanyian pujian nomor 235. Pada kaki salib-Mu, Yesus ku berlindung, air hayatku pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, di dalam surga ada berhenti pada kaki salib-Mu. Kasih-Mu ku berikan, sinar bintang fajar lebih cahaya. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga ada perhentian. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga ada perhentian. Hingga dalam surga ada perhentian. Amin. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Nuriana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar boleh dinyatakan pada dunia ini. Kasih-Mu yang luar biasa itu boleh mengirim Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan rela mati bagi kami di kayu salib ya Tuhan. Itu adalah bukti kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh dilayakan untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami rindu untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami dalam pembelajaran firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, melayakkan kami, mengkoreksi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita orang Kristen, karena hari ini adalah hari tanggal merah. Kalau kita memperhatikan tanggal penanggalan kita yang ada di Indonesia ini, bahwa hari ini adalah hari Jumat Agung, hari memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Demikian dicatat di dalam kalender-kalender yang kalau kita perhatikan kalender-kalender itu, bahwa hari ini hari Jumat Agung atau hari wafatnya Isa Al-Masih. Dan kita tahu bahwa di dalam kalender kita ada beberapa tanggal merah untuk kepercayaan kita, yaitu hari Natal tanggal 25 Desember, dan nanti hari kenaikan Isa Al-Masih itu juga dicatat tanggal 21 Mei, tanggal merah. Paskah memang merah karena Paskah jatuh pada hari Minggu, tetapi tidak ada tulisannya kalau kita perhatikan di situ kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak lagi perayaan Kristen yang memang tidak dicatat, disebut sebagai tanggal merah di dalam penanggalan kita. Nah, tetapi tetap kita bersyukur karena pemerintah kita mencatat hari Jumat ini tanggal 10 April merupakan hari yang luar biasa. Meskipun pemerintah mencatatnya dengan hari wafat Isa Al-Masih, diakui dan dicatat oleh pemerintah kita. Kita patut bersyukur untuk itu, dan kita harus merenungkan bahwa hari ini istimewa bagi kita. Nah, apa yang perlu kita renungkan adalah kita tahu bahwa salah satu dari dasar iman kepercayaan Kristen bahwa Yesus mati di salib, sebuah pernyataan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa Yesus mati disalibkan. Nah, seringkali kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kita oleh orang-orang lain untuk bertanya tentang dasar iman Kristen ini. Benarkah Tuhan Yesus Kristus bisa mati disalibkan? Nah, tentu pertanyaan ini perlu dijawab oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Benarkah Tuhan Yesus mati disalibkan? Tidak mudah memang untuk menjawab pertanyaan ini, Tetapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai salah satunya adalah orang Kristen, diwajibkan didorong untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Kelihatan jawabannya mudah, belum tentu tidak terlihat seperti itu. Tetapi juga harusnya tidak merupakan jawaban yang sulit. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita akan menjawab dari posisi kita sebagai orang Kristen yang meyakini bahwa Alkitab kita sebagai firman Tuhan, sebagai firman yang disampaikan kepada kita dari Allah yang
Maha Kuasa, Allah yang menjadi sandaran dari hidup kita gitu ya. Jadi kita wajib menjawab dari posisi itu, bahwa kita harus memahami, mengetahui firman Tuhan. Lalu kita harus menjawab sebagai orang Kristen yang mengimani bahwa Yesus mati disalibkan. Nah, bagaimana itu aplikasinya? Kita menjawab sebagai seorang yang mengimani kematian Yesus disalibkan. Dan juga bisa dipakai untuk menjadi sebuah sarana, satu kesaksian bahwa dampak dari Yesus mati disalibkan bagi kita dan bagi keyakinan iman kita, itu kita perlu disampaikan menjadi sebuah pertanggungjawaban dari iman kita. Nah, dari sini kita melihat bahwa betapa pentingnya, betapa urgentnya mengenai Yesus mati hari ini disalibkan ya dalam Jumat Agung ini. Nah, kalau kita melihat tema gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Maleber, temanya adalah wujud kasih Allah. Saya merenungkan gini, bahwa setiap orang, ketika orang itu diciptakan oleh Tuhan, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, nah setiap orang memiliki kerinduan, keinginan, sangat membutuhkan yang namanya kasih atau cinta ya. Sehingga setiap orang itu selalu mengaplikasikannya dalam sebuah proses, yaitu ingin dikasihi dan ingin mengasihi. Itu hal yang natural, yang karena ketika manusia diciptakan menurut gambar rupa Tuhan, di mana kita tahu Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Dan setiap kasih dari diri kita itu membutuhkan tindakan atau perwujudannya gitu. Sehingga gereja kita menunjukkan pengen memberitahu, menginformasi wujud dari kasih Allah itu ya. Membutuhkan suatu pernyataan wujud dari kasih yang kasih Allah yang ingin diwujudkan. Ya, misalkan kita ambil contoh ketika ada seorang ya laki-laki dan perempuan, mereka bertemu lalu jatuh cinta. Tidak hanya pernyataan cinta itu tidak hanya disalurkan melalui proses hanya pandangan mata, cuman senyum seperti itu, pengen lihat. Tidak hanya pernyataan cinta itu melalui surat atau kata-kata yang disampaikan, ucapan yang disampaikan, tetapi cinta yang atau kasih yang timbul di antara mereka itu perlu sebuah perwujudan, ya, suatu wujud yang ya menyatakan kasih di antara mereka satu dengan yang lain. Mereka harus misalkan ya sering ketemu, diwujudkan dengan melamar, dengan menikah, dan akhirnya pada ujung-ujungnya seringkali bahwa ketika mereka memiliki anak, nah anak adalah perwujudan dari cinta mereka berdua. Itu adalah salah satu contoh atau analogi yang bisa kita lihat dari wujud kasih Allah. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah
mengasihi Allah, tetapi justru Allah yang lebih dahulu mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dari dosa-dosa kita. Itu adalah dasar firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Jadi Allah menyatakan wujud kasihnya. Jadi kasih Allah itu yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia supaya kita bisa hidup olehnya. Dan Allah yang lebih dahulu, Allah yang berinisiatif. Ketika Tuhan mengirim malaikatnya berbicara kepada Maria dan Yusuf, lalu Tuhan berkata, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan dosa umatnya atau dosa mereka, dosa orang-orang yang dikasihinya. Itulah proses awal bagaimana Allah menyatakan mau mewujudkan kasih Allah itu kepada kita manusia. Jadi Allah mengirim Yesus Kristus. Katakan, hendaklah engkau memberi nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan selanjutnya ketika kita merenung hal ini, sebab juga Kristus, bahwa Yesus Kristus itu telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Kita melihat bagaimana bahwa wujud kasih Allah itu betul-betul dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus. Allah mengirim Tuhan Yesus dan Allah Tuhan Yesus berkarya, melakukan pengorbanan, penebusan, menyatakan kasih Allah kepada umatnya. Allah yang luar biasa, yang dikatakan maha segala-galanya. Kita melihat bahwa Allah yang luar biasa ini kemudian dia mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan sampai mati. Bahkan bukan hanya mati, tetapi juga mati di kayu salib. Dan ini luar biasa. Jadi ia taat sampai mati dan matinya di kayu salib. Hal ini kita bisa lihat di Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Kalau boleh saya bacakan secara lengkap ayatnya. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah wujud kasih Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kita juga perlu menyatakan, tadi dikatakan kita harus menjawab. Kita harus jawabannya selain sebagai pernyataan firman Tuhan, kita mengetahui, tetapi kita juga harus menyatakan iman kita kepada orang-orang mengenai benarkah Yesus mati di salib. Yaitu kesaksian hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya ya. Jadi kita menyadari ternyata bahwa keadaan kita sekarang ini adalah kita manusia-manusia yang dikatakan berdosa, membutuhkan kasih, bahkan tidak memiliki kasih, haus akan kasih tersebut.
dan kita tidak punya kasih sama sekali. Nah, itulah kondisi yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita berdosa. Pada waktu kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ketiga, dan mulai ayat 10 sampai 18, dan itu juga merupakan catatan dari Perjanjian Lama, dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun tidak. Jadi betul-betul tidak ada seorang pun di muka bumi ini, di sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, tidak ada seorang pun yang takut akan Allah. Semuanya telah menyeleweng, semuanya nggak berguna, tidak ada yang berbuat kebaikan, seorang pun tidak. Jadi kalau kita melihat pernyataan Tuhan itu, ketika Tuhan memandang kepada kita, kepada manusia, kita itu berdosa, dan itu kondisi kita. Dan kita, saudara dan saya, menyadari hal itu, bahwa kita berdosa. Tetapi tidak hanya tahu, tidak hanya pengetahuan yang tinggal di dalam manusia bahwa kita berdosa, kita bahkan mengalami bagaimana akibat dari keberdosaan kita. Di dalam Roma pasal 2, kita akan dibuatnya terkejut dengan firman Tuhan ini. Di Roma pasal 2, ketika kita membaca, tetapi oleh kekerasan hati yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kondisi kita adalah di bawah murka Tuhan, di bawah kita itu tidak, selain tadi tidak mengenal kebenaran, kita di bawah bayang-bayang murka Tuhan karena keberdosaan kita. Dan kita menyadari itu. Kita tidak memiliki kasih, kepekaan akan kebenaran. Kita di bawah murka Tuhan, menunggu saatnya murka Tuhan dinyatakan. Yeremia 23 ayat 20, Yeremia 30 ayat 24 dengan jelas dikatakan bahwa murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan pernah surut sampai Tuhan itu melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya di dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kita akan benar-benar mengerti hal itu. Sungguh sesuatu keadaan yang mengerikan ketika kita menyadari bahwa kita itu membutuhkan kasih. Kita itu di dalam keberdosaan kita menjadi makhluk yang binasa. Upah dosa adalah maut, dan kematian menjadi sesuatu yang menjadi yang menjadi momok bagi kita, yang mengikat belenggu kita. Tapi syukur kepada Allah bahwa Allah begitu mengasihi kita, Dia tidak tinggal diam. Allah itu mau mewujudkan dirinya yang kasih itu kepada kita. Kita tahu bahwa kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita tahu pernyataan realisasi dari pernyataan ini adalah, kita kalau buka Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 30. Sesudah Yesus disalibkan, jadi anaknya yang tunggal itu disalibkan karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Dia lakukan. Berkatalah Ia supaya genap apa yang dikatakan kitab suci, sudah selesai. Lalu Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pada dasarnya kami adalah orang-orang yang patut, wajib dimurkai, sama seperti yang lain-lainnya ya. Tetapi tadi dikatakan bahwa Allah yang begitu kaya, begitu besar kasihnya,
begitu besar, kaya dengan rahmat-Nya. Oleh kasih-Nya yang besar itu, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan inilah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kesaksian itu, pernyataan itu tidak berhenti sampai di situ, dilanjutkan dengan kesaksian. Jadi kalau kita melihat secara sejarah bagaimana murid-murid itu ketika menyaksikan bagaimana Tuhan disalib, disiksa, lalu kemudian ketika mereka melihat kebangkitan Tuhan Yesus, mereka mendapat anugerah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Mereka menyatakan, jadi seluruh Israel akan tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus Kristus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah hal yang sangat penting, bahwa Yesus yang disalibkan, mati disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah disalibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah pada di antara orang mati pada hari yang ketiga, maka di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya, selain di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, janji Allah bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Sebab jika kamu tahu, jika kita percaya bersandar kepada Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Allah akan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kematiannya adalah kematian untuk segala dosa kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian juga dengan kita. Biarlah hidup kita mati bagi dosa-dosa kita, ya. Kita berhenti berbuat dosa dan kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan kamu telah dimerdekakan di dalam Kristus dari segala dosa. Dan sekarang kamu menjadi hamba kebenaran, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah salah satu pernyataan luar biasa dari kasih Allah kepada kita. Dan diri kita pun adalah merupakan satu kesaksian yang luar biasa untuk menyatakan bahwa Yesus mati di kayu salib merupakan perwujudan dari kasih Allah. Akhir kata, Bapak Ibu Saudara sekalian, wujud kasih Allah yang begitu besar itu dinyatakan di dalam kehadiran pribadi Yesus Kristus di muka bumi ini. Dan perwujudan kasih-Nya itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Tidak hanya dengan keinginan dan kata-kata saja, melainkan dengan wujud, dengan memberikan dirinya untuk mati disalibkan. Oleh karena kejahatan ciptaannya, yaitu kejahatan kita. Yesus mati disalibkan pada hari Jumat sejak pukul 9 pagi sampai 3 sore adalah cara dan jalan yang mengerikan dan menyakitkan yang harus dialaminya. Dan ini adalah sebagai kasih yang diwujudkan bagi kita. Itulah perenungan Bapak Ibu. Dan fakta sejarah pun sekalipun menyatakan bahwa Yesus sudah mati. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati firman Tuhan.
Ya sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Bapak Nuriana. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Tak dapat dimengerti, sungguh dalam kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu sepenuhnya, dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Selalu
Ibadah kita pada hari ini, pada peringatan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sudah selesai. Kita pandu secara online dari mesbah keluarga masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Doa penutup akan dipimpin oleh hambanya Bapak Nuriana. Kita akan berdoa bersama-sama untuk gereja kita, untuk negara kita, dan untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Malaiber, kita sudah mengakhiri ibadah online kita yang berkaitan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Kita terus berdoa, bergumul kepada Tuhan, menaruh harapan hidup kita terus kepada Tuhan sampai nanti Tuhan melakukannya sampai dengan rencana dan waktunya. Kita terus berdoa supaya kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah secara tatap muka bersama-sama. Kita mengakhiri kebaktian online kita dengan satu nasihat supaya kita terus melakukan pemberitaan Injil. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk semua orang, dan terutama untuk mereka yang dipanggil. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur sudah menyelesaikan, menikmati ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, menolong kami dengan kondisi ini. Kami mau tunduk kepada kehendak Allah atas segala sesuatu yang terjadi kepada kami semua ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah bencana ini yang ada ini Tuhan, biarlah itu kami menjadi terbuka, melihat, mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Kami berserah semua kepada kehendak dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong Indonesia dengan bencana ini. Tuhan menolong dunia ya Tuhan, sehingga yang menjadi permasalahan, ketakutan, sakit penyakit, biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa mengalahkan dan kuat. Karena kami meyakini Yesus sudah mati disalibkan untuk sesuatu yang penting, yaitu dosa dan kematian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.